Halo pemirsa, senang sekali dapat bertemu dengan saya Angel dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita akan berbincang tentang program yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang baru launching kemarin, masih fresh, tanggal 10 Februari 2025 tentang cek kesehatan gratis. Nah, ini kalau tentang yang gratis-gratis nih, apalagi kalau tentang kesehatan, saya yakin masyarakat dan pemirsa setia Surabaya TV pasti excited. Tapi bagaimana mekanismenya cek kesehatan gratis ini? Siapa saja yang bisa mendapatkannya? Lalu meliputi apa saja sih cek kesehatan ini? Nah, langsung saja nih, hari ini spesial sekali karena kita sudah berada dengan Dr. Zuhrotul Mar'ah ya, selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Amanat Nasional. Betul ya Ibu ya? Betul Mbak Angel. Oke Ibu, kita hari ini mau berbincang-bincang nih tentang cek kesehatan gratis yang baru saja launching kemarin 10 Februari. Kalau dari Bu Dr. Zuhro sendiri sebagai seorang dokter juga, sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya, menanggapi hal ini seperti apa? Wah, saya kalau ya seperti tadi ya, kalau yang gratis-gratis itu excited. Betul. Gitu ya. Pasti masyarakat itu menerimanya dengan senang. Betul. Nah, kami juga senang gitu ya. Karena apa? Ya kalau untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu kan pada dasarnya program pemerintah itu menginginkan masyarakatnya itu bisa mempunyai pola hidup yang sehat ya. Dengan cara apa? Ya harus tahu dulu dirinya itu seperti apa. Makanya dilakukan screening di awal. Sehingga dia tahu kemungkinan nanti ke depan itu aku itu berpotensi punya penyakit apa ya. Gitu ya. Jadi istilahnya gitu pencegahannya. Pencegahan yang didahulukan. Kalau kita sudah tahu potensi kita nanti itu punya sakit apa, otomatis akan bisa apa yang dihindari dan apa yang harus dilakukan dalam rangka nanti kedepannya tidak mempunyai sakit seperti yang seperti yang dipotensikan dari hasil pemeriksaan itu. Oke. Jadi ini cek kesehatan gratis ini seperti tindakan preventif ya. Betul. Supaya kalau memang sehat dan ada potensi penyakit tertentu bisa dideteksi lebih awal, lebih dini supaya tidak menjadi lebih parah. Betul, bisa tidak menjadi lebih parah. Terus kalaupun dia ada kena penyakit gitu ya, dapat dideteksi lebih awal dan bisa mencegah komplikasi lanjutan sehingga dia bisa hidupnya itu bisa lebih sehat lagi walaupun dia punya penyakit ya. Contohnya orang kencing manis itu kan seperti nggak orang sakit toh Mbak. Oh oke, jadi kencing manis itu salah satu penyakit yang tidak ada tanda-tanda gejalanya gitu ya dokter ya? Mestinya ada, tapi kadang-kadang kan itu gejalanya itu dianggap biasa. Ya, salah satu gejalanya orang kencing manis itu kan kalau malam sering kencing, terus sering minum. Nah, orang awam kan ngomongnya ya biasa toh dok, kalau orang sering minum haus otomatis ya. Sering kencing. Nah, sehingga mereka itu datang ke dokter itu sudah dalam tahap ada komplikasi. Misalnya dia ketusuk gitu ya, lukanya kok nggak sembuh-sembuh, barulah dia datang ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Padahal jadi sudah terlambat ya. Sudah ada komplikasi kalau seperti itu. Tapi dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun gitu ya, nah itu kan screening ya. Dia nggak ada gejala, nggak ada apapun. Ya dia setiap tanggal ulang tahunnya dia periksa, oh ternyata aku kemungkinan punya kencing manis. Oh ternyata aku sudah kena. Nah itu kan ada nanti ada pemberitahuan hasil dari tes itu. Oke, jadi memang cek kesehatan gratis ini berguna sekali ya Bu ya untuk mendeteksi penyakit yang mungkin berpotensi diidap atau mungkin sudah diidap tapi mungkin bisa dicek agar tidak menjadi lebih parah lagi. Betul, sangat. Nah, kalau dari sisi dokter, dari sisi medis itu wah sangat bagus ini program. Jadi program ini bisa menjadikan nanti warga Indonesia itu harus sehat gitu ya, walaupun dia taruhlah ada bibit penyakit yang ada di dalam dirinya, tapi dengan diketahui lebih awal itu bisa untuk prepare supaya tetap sehat di dalam penyakitnya itu. Ya. Bu, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang siapa saja sih yang mendapatkan dan mekanismenya seperti apa, mungkin pemirsa ini pengen tahu dulu
fungsinya dari cek kesehatan gratis ini selain memang supaya menjaga agar tidak menjadi lebih parah, apalagi program pemerintah yang memang dikhususkan untuk membuat program ini tuh apa fungsinya? Ya, fungsinya sama seperti tadi, ya agar bisa mengetahui secara awal potensi penyakit yang ada di dalam dirinya. Terus yang kedua, mencegah perburukan, ya mencegah terjadinya perburukan bila ada komplikasi dari penyakitnya itu, ya dengan dites secara awal itu tadi agar komplikasi itu tidak berlanjut. Oh, ya. Ini ada kaitannya nggak Bu dengan kita kan ada wacana 2045 emas, sementara yang kita tahu nanti itu usia yang produktif di 2045 lebih banyak. Apakah memang ini juga akan program ini dipersiapkan untuk itu atau seperti apa? Iya, jadi kan di 2045 kita kan inginnya generasi emas itu ya. Jadi untuk PKG, pemeriksaan kesehatan gratis itu kan menyasar siklus kehidupan. Mulai dari dia hamil, kemudian lahir bayinya itu juga langsung diperiksa gitu ya, ada tes kesehatannya juga, kemudian saat batita, saat balita, kemudian usia sekolah, usia remaja, ya sampai nanti lansia itu tetap ada pemeriksaan gratis itu tadi kan ya. Nah itu kan nanti bisa dikelompok-kelompokkan, oh ini lansia yang sehat, ini lansia yang perlu penanganan lebih lanjut, perlu rehabilitasi misalnya, atau perlu pencegahan dari penyakit kronik yang dia derita seperti itu. Berarti salah satu tujuan dari cek kesehatan gratis ini juga ada pengelompokan tentang golongan masyarakat yang sehat, dari lansia dan lain sebagainya, begitu ya Dokter? Iya. Itu kan nanti dihubungkan dengan ada Posga juga, Posyandu Keluarga. Oke. Jadi memang ini saling berkesinambungan. Ya. Dokter, tadi sempat juga dokter singgung tentang cek kesehatan gratis ini waktu ulang tahun. Betul ya dokter ya? Bisa digunakannya hanya pada saat ulang tahun? Ya, pada saat ulang tahun dan ada 30 hari ke belakang. Jadi enggak kemudian misalnya aku ulang tahun hari ini, semua harus periksa hari ini. Tidak. Gitu ya. Masih ada waktu 30 hari. Masih ada waktu 30 hari untuk bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di Vaskes. Nah, mekanismenya dokter mungkin bisa dijelaskan. Ini kan pemirsa Surabaya TV ini penasaran dan juga mungkin berdekatan dari bulan ini ada yang sudah mau ulang tahun dan mau langsung mencoba program baru ini. Seperti apa caranya dokter? Ya, caranya itu harus ada satu mobile itu ya, ada satu sehat mobile itu ya, lewat link memang ya, lewat link. Tapi manakala nggak bisa, kan kadang-kadang ada orang yang gaptek ya. Iya betul. Kayak aku ini gaptek. Mungkin yang sudah lansia-lansia, oma-opa gitu. Atau nggak punya gadget ya. Nah itu bisa langsung datang ke Vaskesnya. Ke Vaskes? Ke Vaskes terdekatnya. Membawa apa dokter? Ya tentu membawa KTP. Ya. Membawa KTP saja, atau sama membawa gadget nanti, karena akan ditunjukkan caranya sama petugas di puskesmas. Ya, petugas di puskesmas itu akan memberitahu, karena harus ada kuesioner yang harus diisi. Ya, sebelum dilakukan pemeriksaan itu ada kuesioner yang harus diisi oleh orang tersebut. Itu kuesioner berupa kondisi kesehatan diri. Ditanya berat badannya, ya terus merokok atau tidak, begitu ya. Ya, dalam kesehariannya itu seperti apa, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Ya, screening awal berupa pertanyaan dulu. Jadi step awalnya adalah datang ke Vaskes ya, membawa KTP, atau kalau sudah punya gadget dan mungkin canggih ada link satu sehat mobile, itu disata di situ. Nah, nanti dibuka, lah kemudian ada pilihan Vaskes yang dituju yang mana. Ya. Jadi kalau bisa itu 1 hari sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya hari ini ulang tahun, besok itu sudah harus ngisi link itu. Seperti itu. Ya, jadi nanti di puskesmas itu biar tidak terjadi antrian yang panjang. Baik. Ini mungkin pemirsa Surabaya TV penasaran, apakah kalau mau mengikuti cek kesehatan gratis ini harus peserta BPJS atau enggak nih Bu? Kalau di Surabaya itu kan sudah 98% ya, itu UHC kan ya. Jadi
saya sih berkeyakinan seluruh warga Surabaya itu sudah punya BPJS. Kalaupun belum punya BPJS, bisa ke puskesmas terdekat dulu. Dengan membawa pada KTP saat tadi ulang ya. tahun ya. Ya nanti akan di BPJS-nya itu mungkin nanti akan diaktifasi gitu ya. Tapi ya kalau bisa jangan pas hari hanya ya. Terlalu mepet ya. Terlalu mepet. Kalau bisa itu ya beberapa hari sebelumnya kalau kepingin melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, gitu. Ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih oleh para pemirsa. Kira-kira penyakit atau apa saja sih Bu yang memang didapatkan ketika medical check up itu? Yang dideteksi apa saja nih? Ya itu kan ada tadi saya ngomongkan siklus kehidupan ya. Jadi mulai bayi baru lahir ya. Begitu bayi baru lahir itu ada namanya pemeriksaan kelainan genetik ya. Kelainan genetik itu kelainan yang didapatkan dari dalam gennya ya. Nggak bisa milih kan ya itu ya. Jadi sejak dalam kandungan dia sudah berpotensi itu. Ya misalnya itu ada ke G6PD ya. Bayi-bayi itu ada yang kekurangan enzim G6PD. Ya, enzim itu sebenarnya bisa untuk melindungi atau sel darah merah itu. Nah, itu kalau kekurangan enzim tersebut, bayi ini kemungkinan bisa terkena anemia. Potensi terkena anemia. Atau juga ada yang penyakit yang kelainan genetik dari bayi itu hipotiroid ya, kongenital hipotiroid. Jadi hipotiroid itu suatu kondisi di mana kelenjar tiroidnya itu tidak bisa memproduksi hormon tiroksin ya, sehingga nanti kemungkinan anaknya itu bisa stunting. Ya, itu bisa dideteksi sejak dini juga. Sejak dini juga, jadi bisa dideteksi sejak dini. Terus kemudian kalau itu sudah terdeteksi, kemungkinan untuk stunting itu juga bisa dikurangi. Terus anaknya itu jadi kayak orang mongoloid itu ya. Mongoloid itu apa ya? Mongoloid itu monfis ya, apa mongoloid? Ya mohon maaf kayak slow learner gitu lah ya. Ya kan, mohon maaf kayak orang on gitu loh. Jadi bisa dideteksi sejak dini supaya nanti ke depannya ada treatment khusus ya? Iya, nanti kalau itu sudah terdeteksi itu kena hipotiroid itu tadi, hipotiroid kongenital, maka dia akan mendapatkan terapi tiroksin seperti itu, bisa berupa oral atau bisa berupa suntikan gitu. Dan itu hanya diambil sampel darahnya dari tumit bayi. Ya, bisa dilakukan pada saat di vaskes di mana dia dilahirkan. Nah, kemudian untuk yang dewasa itu juga ya, anak-anak itu kan kadang-kadang itu banyak lah ya, anak-anak SD itu yang aku tahu itu kekurangan defisiensi Fe, anemia. Jadi dia itu sering ya ngomong, pusing saya itu Bu Dokter. Nah, ternyata setelah kita lihat konjungtivanya, nah itu konjungtivanya itu enggak merah seperti orang kebanyakan. Ya, tapi dia agak-agak pucat gitu ya. Nah, seperti itulah. Dipikirnya hanya pusing-pusing biasa. Dipikirnya hanya pusing-pusing biasa. Nah, kemudian juga untuk orang dewasa itu ya, dia kemungkinan nanti kena serangan jantung atau enggak, maka bisa diperiksa lingkar perutnya gitu ya. Jadi kan biasanya para laki-laki itu kan katanya kan semakin dia ekonominya semakin bagus, makmur ya, itu terus semakin buncit, padahal itu kan nggak sehat ya. Padahal bisa menunjukkan bahwa itu ternyata berpotensi penyakit sesuatu. Betul ya, itu bisa berpotensi untuk terjadinya serangan jantung gitu kan ya. Bisa terjadi sindroma metabolik ya. Jadi diukur tinggi badan, berat badan itu bukan walah kok diukur tinggi badan, berat badan gini tok ya aku isok ya gitu kan ya. Ada tujuannya, nanti akan ketahuan body mass index-nya. Ya, jadi kalau sudah tahu body mass index-nya berapa, maka gimana caranya supaya bisa
body mass index itu dalam kondisi yang normal itu tadi, di angka yang normal. Berarti dokter, ya. kalau saya rangkum tadi dokter udah berbicara tentang balita, anak-anak, orang dewasa. Sebetulnya medical check up ini ditujukan tergantung dengan fasenya ya, sedang anak-anak atau sedang remaja atau orang tua. Jadi berbeda-beda juga potensi. Berbeda-beda. Ada juga yang untuk perempuan itu bisa untuk diperiksa CA cervixnya. Oh iya betul. Kemungkinan kena CA cervix apa enggak? Itu ada pemeriksaannya juga. Beda juga ya pemeriksaan antara laki-laki dan perempuan. Betul. Kalau perempuan tadi mungkin cervix, potensi cervix, atau kalau laki-laki mungkin prostat begitu ya? Bisa. Kemungkinannya ada kanker prostat apa enggak itu. Betul-betul pemeriksaannya sesuai dengan usia, sesuai dengan usianya. Menyesuaikan usia. Kelamin juga ya dokternya. Iya, begitu. Asik sekali nih dokter. Nah, ini kalau misalnya warga dari pemeriksaan itu membutuhkan tindak lanjutan, seperti apa dok harusnya? Ya, kalau membutuhkan tindak lanjutan, otomatis kan dari hasil-hasil pemeriksaan itu, oh ini skalanya normal, oh ini nggak normal gitu ya. Kalau masih bisa dilakukan di FKTP, maka akan diintervensi di FKTP tersebut. Tapi manakala itu di FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertamanya tidak bisa, ya mungkin karena nggak ada sumber daya manusianya, tidak ada kemudian alat sarana prasarananya, maka akan dirujuk ke FKTL, dalam hal ini rumah sakit ya, untuk tindakan selanjutnya. Nah ini menarik ya. Karena Ibu Dokter sudah sempat singgung tentang alat dan sarana prasarana. Nah karena program ini baru berjalan 1 bulan lebih dikit lah ya Ibu. Kira-kira apakah sudah siap alat dan sarana prasarananya untuk menjalani program ini? Ya, jadi alatnya itu dari FKTP itu masih di drop dari pusat ya. Jadi semua kayak badan reagen-reagennya itu di drop dari pusat memang. Jadi insya Allah sudah disiapkan ya, termasuk reagen untuk pemeriksaan enzim G6PD itu tadi ya, kemudian ada stik gula darah, mungkin kolesterol. Nah kalau tinggi badan sama berat badan itu kan sudah ada ya. Ya EKG di puskesmas itu juga sudah ada, USG juga di puskesmas sudah ada. Insya Allah untuk di FKTP dalam hal ini puskesmas, sekarang masih di dalam tataran puskesmas ya, belum klinik swasta. Ke depan nanti PKG ini juga akan bisa dilaksanakan di klinik swasta, terutama klinik swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Gitu. Jadi ini masih bertahap ya Ibu? Bertahap ya. Rencananya kurang lebih akan rampung semuanya di bulan apa Ibu? Nah itu yang saya masih belum dapat info Mbak. Mudah-mudahan secepatnya. Biasakan secepatnya, apalagi sekarang memang sudah bisa berjalan ya? Sudah, jadi di seluruh puskesmas di Surabaya, 63 puskesmas itu sudah bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Ya. Nah ini sasarannya untuk yang mendapatkan medical check up gratis ini siapa? Apakah semua atau siapa Bu? Apa segmented? Semua. Semua boleh? Iya. Semua warga Surabaya. Ya, semua warga Surabaya. Tapi memang namanya kendala di lapangan pasti ya. Ya, pasti ada. Jadi tidak ada suatu program itu yang sempurna. Ya, mesti nanti ada kendala-kendala. Nah, masalah kendala-kendala itu dievaluasi, kemudian ditindaklanjuti bagaimana untuk menyempurnakan program ini. Tadi karena sudah ngomong kendala, mungkin pemirsa setia Surabaya TV ada yang mau mencoba atau sudah mencoba dan ternyata menemui kendala, boleh melapor kemana Ibu? Ya boleh melapor ke FKTP yang dituju ya, atau bolehlah dilaporkan ke kami ya, terutama yang di Komisi D tentunya ya, yang membidangi kesehatan kan Komisi D ya. Nanti akan kita carikan solusinya ya. Kita memang nggak pernah nggak memungkiri kendala di lapangan pasti ada, tapi insya Allah kita minimalisasi sehingga kendala itu tidak menimbulkan gejolak kan gitu ya. Ibu, ini kan karena program baru berjalan mungkin 1 bulan lebih sedikit ya Bu. Mungkin juga beberapa masyarakat atau pemirsa setia Surabaya TV bahkan belum tahu kalau ada program ini. Mungkin bisa sedikit disosialisasikan Ibu. Oh ya, untuk warga Surabaya, setiap pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah membuat program
untuk memberikan hadiah kepada seluruh warga Indonesia. Nah, kemudian yang pastinya juga seluruh warga Surabaya untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun semua warga Surabaya, supaya nanti itu tidak terkendala waktu di FKTP. Jadi jenengan harus daftar dulu melalui Satu Sehat Mobile gitu ya, atau kalau mengalami kesulitan untuk daftar di Satu Sehat Mobile bisa datang ke puskesmas terdekat untuk menanyakan tentang hal pemeriksaan kesehatan gratis. Yang jelas pemeriksaan kesehatan gratis itu bisa dilakukan oleh semua umur dan tidak memandang usia serta tidak memandang status sosial, bisa diakses oleh seluruh warga Surabaya. Oke, baik. Terakhir mungkin Bu Zuro, ada nggak harapan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat tentang adanya program ini? Ya, saya berharap program ini bisa terlaksana dengan baik, ya. Ada kerjasama dengan semua pihak, dan kita juga berharap agar masyarakat itu bisa mengakses pemeriksaan kesehatan gratis itu secara luas dan harus mau untuk melakukan pola hidup sehat, ya. Karena secanggih apapun alat, secanggih apapun obat, kalau dalam diri kita itu tidak ada niat apa tidak ada untuk menjaga kesehatan itu, maka itu akan sia-sia gitu ya. Jadi preventif itu lebih penting, tindakan pencegahan itu lebih penting. Sakit itu tidak nyaman walaupun gratis. Jadi kita berharap semua warga Surabaya untuk selalu menjaga kesehatannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter atas pemaparannya kepada pemirsa setia Surabaya TV tentang apa itu program medical check up gratis, dan tentunya mungkin seperti yang sudah Ibu harapkan, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Betul ya. Gratis memang sakit itu nggak enak. Makanya dengan adanya program medical check up gratis ini Ibu harap pemirsa setia Surabaya TV semuanya tentunya yang ada di Surabaya dan seluruh Indonesia bahkan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin program yang ada diciptakan oleh Presiden Prabowo dan Pak Gibran ini. Jangan disia-siakan supaya kedepannya terutama anak-anak muda bisa menjadi anak muda yang produktif, sehat, produktif, dan kesehatannya memang sudah diatur sejak dini seperti itu Dokter. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya, dan pemirsa setia Surabaya TV, nantikan terus program dialog khusus bersama saya Angel. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Surabaya TV.